Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya mau membahas tentang sebuah virus yang jauh lebih powerful dari virus corona ataupun virus-virus ganas yang ada di muka bumi. Yang saya maksudkan adalah virus ketakutan. Rasa takut itu wajar dan dimiliki oleh semua umat manusia di muka bumi. Rasa takut yang baik itu membuat kita antisipasi, bisa bersiap-siap supaya tidak gagal. Kita persiapkan, kita belajar, kita lakukan hal-hal yang harus kita lakukan agar semuanya berhasil. Itu rasa takut yang membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi level di atas itu, rasa takut yang terus menumpuk menjadikan ketakutan. Itulah virus yang berbahaya. Dan virus yang berbahaya itu dibawa oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka yang terjadi oleh karena ular menggoda Hawa, Hawa makan, berikan kepada suaminya, mereka jatuh dalam dosa oleh karena mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Mereka sembunyi. Kenapa sembunyi? Ketika Tuhan mencari mereka dan bertanya, oleh karena mereka telanjang. Ada ketakutan karena telah berbuat salah. Itulah sebabnya virus ini menjalar ke semua umat manusia. Kenapa virus ketakutan ini buruk? Karena yang pertama, ketakutan ini berasal dari roh iblis, bukan dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah sebabnya roh ini adalah roh penghancur dari dalam. Kalau kita membuka pintu dan membiarkan roh ini masuk dan menguasai hidup kita, maka perlahan tapi pasti roh ini akan menghancurkan kehidupan kita. Karena iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dia ingin supaya kita hancur, dia ingin supaya rencana Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus tahu, kalau lagi ketakutan yang berlebihan, cemas berlebihan, khawatir berlebihan, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari roh iblis yang hendak menghancurkan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Yang kedua, kenapa virus ketakutan ini buruk? Oleh karena virus ketakutan ini membunuh potensi kita. Kenapa dia membunuh potensi kita? Karena kita memberikan akses kepada iblis untuk masuk dalam kehidupan kita dan memporak-porandakan semua potensi, mimpi, visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya kenal ada seorang pianis yang sangat hebat. Dia berlatih setiap hari, dan dia memenangkan beberapa kejuaraan nasional dan internasional. Suatu saat kami ada acara dan membutuhkan seorang pianis. Apa yang terjadi? Pianis utamanya yang harus main itu gak ada di sana. Gak tahu dia lagi kemana, berhalangan, dan tidak ada pianis di sana. Ketika saya bertanya siapa yang bisa bermain piano, tiba-tiba ada suara kecil, wanita ini berkata bahwa dia bisa main. Saya bilang, kalau begitu kamu harus mengambil langkah untuk menjadi pengganti dari si pianis yang menghilang, yang berhalangan. Dan dia berkata, Pastor, saya nggak mau, saya takut. Saya bilang, kamu setiap hari latihan, kamu memenangkan kejuaraan nasional dan internasional. Dia bilang, saya ketakutan, saya cemas, saya nggak bisa. Padahal saya yakin dia mampu memainkan semua lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Saya bicara dengan dia, saya doakan dia. Dan lama setelah itu, akhirnya ketika dia tahu bahwa itu hanyalah tipu daya iblis yang membuat dia akhirnya terkungkung dan terpenjara, dia katakan, Pastor, saya mau. Dan dia bermain dengan sangat indah, bahkan lebih indah dari pianis sebelumnya. Karena orang ini terlatih, tetapi dia dikungkung, dia dibunuh potensinya oleh iblis. Rencananya seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Oleh karena itu, jangan berikan akses
kepada iblis untuk masuk ke dalam seluruh hidupmu lewat ketakutan dan memporak-porandakan hidupmu. Tapi kalau kamu hidup dalam percaya, maka engkau memberikan akses kepada Tuhan untuk beroperasi dalam hidupmu, sehingga potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah tanam, itu bisa dikembangkan. Oleh karena engkau memberikan kunci itu kepada Tuhan, sehingga muncul keberanian. Ada orang-orang yang kemampuannya sedang tidak seberapa mampu, tapi kemudian keluar keberanian, dia asah, dia berlatih, akhirnya dia bisa menjadi orang yang hebat dan bisa membawa kemuliaan Tuhan, bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa virus ketakutan itu buruk? Oleh karena iblis selalu melebih-lebihkan bahwa sesuatu yang kita hadapi itu besar. Masalah yang kita hadapi itu amat sangat besar. Padahal kalau kita lihat lewat kacamata Tuhan, maka masalah yang kita hadapi tidak sebesar itu. Belum lagi ada timbul rasa kecemasan. Padahal secara penelitian dilihat bahwa ternyata 80-85% dari apa yang kita khawatirkan itu hanya bermain-main di pikiran, tidak menjadi kenyataan. Itulah sebabnya iblis ahlinya membesar-besarkan masalah lewat virus ketakutan. Jadi kalau misalnya kita lagi dapat masalah, jangan dibesarkan. Secukupnya kita atasi saja, ada Tuhan. Masalah-masalah itu wajar dan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan api di dalam hatimu, di dalam hidupmu padam oleh karena virus ketakutan. Berikutnya, kenapa dia berbahaya? Oleh karena virus ketakutan ini membunuh urapan. Bapak Ibu masih ingat dengan Nabi Elia, nabi yang gagah perkasa, yang melawan 450 nabi Baal. Mereka buat perjanjian, taruh lembu di atas mezbah, dan masing-masing memanggil Allahnya untuk supaya membakar korban yang ada di atas mezbah. 450 nabi Baal, mereka panggil, Allahnya tidak bergerak. Tapi Elia panggil, api turun dari sorga. Dan ketika Elia berdoa, hujan juga turun. Nabi yang amat sangat luar biasa, gagah perkasa. Dia menumpas 450 nabi Baal. Dan apa yang terjadi? Ketika Isabel mendengar bahwa nabi-nabinya itu ditumpas oleh Elia, dia bersumpah ingin membunuh Elia. Elia ketakutan, dia lari supaya dia tidak dibunuh. Apa yang terjadi? Dia tiba di sebuah pohon. Dia minta mati pada Tuhan. Nabi yang gagah perkasa. Ketika virus ketakutan itu tiba, yang terjadi adalah dia ingin mati. Jadi seluar biasanya, segagah perkasanya kita harus hati-hati dengan yang namanya roh ketakutan. Roh ketakutan itu bisa masuk kepada siapa saja kalau kita tidak berjaga-jaga. Dan berikutnya, kenapa roh ketakutan itu berbahaya? Karena roh ketakutan itu akan membuat kita kompromi terhadap dosa. Berapa banyak para pelajar yang ketika takut, nanti bakal dapat nilai buruk nih. Guru akan kecewa, orang tua akan marah, hadiah tidak jadi diberikan. Jadi ketika tes, banyak siswa yang mulai menyontek. Kenapa? Karena dihinggapi roh ketakutan. Takut gak bagus, takut nilainya jelek. Belum lagi orang-orang muda mulai berkompromi. Aku takut nanti gak dapat pasangan hidup, maka dicari yang tidak seiman, asalkan ada yang mau. Nah, itu kompromi. Atau orang-orang yang menjalankan bisnis, mulai suap sana sini, melakukan bisnis ilegal. Kenapa? Karena takut nanti gak dapat keuntungan. Kalau gak ikut cara dunia, gak bisa. Roh ketakutan itu membuat manusia itu melakukan hal-hal yang kompromi terhadap dosa. Oleh karena itu, kita harus bergantung pada Tuhan, bersatu dengan Tuhan, untuk supaya kita bisa melawan roh ketakutan ini, virus ketakutan ini.
Bagaimana caranya kita bisa melawan virus ketakutan? Yang pertama, kita lawan lewat kita merenungkan dan mengerti kasih Tuhan. Bahwa Dia amat sangat sayang dengan kita. Kasihnya itu cukup. Dia mendampingi kita, menyertai kita, menyayangi kita. Dan firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kalau ada apa-apa siapa yang menolong? Tuhan. Ada apa-apa siapa yang mengawasi? Tuhan. Ada apa-apa siapa yang menasihati? Roh Kudus. Ada Tuhan. Ada kasihnya cukup bagi kita. Kalau kita tahu Dia amat sangat mengasihi kita, maka ketika kita takut, kita ingat akan kasihnya. Yang kedua, cara kita melawan ketakutan adalah dengan beriman, dengan percaya kepada Tuhan. Ingat firman, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi di dalam ketakutan, kalau kita mau lawan, ketika kita lawan, kita ingat akan kasih Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau lawan, kita percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada Tuhan daripada ketakutan yang bermain di pikiran kita, yang bermain di hati kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lawan rasa takutmu, lawan ketakutanmu, dan tampil jadi versi terbaik yang Tuhan inginkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya mau mendoakan Bapak Ibu yang senantiasa diliputi rasa cemas, ketakutan. Cukup taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari ini hamba bawa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di mana saja mereka berada. Tuhan, Engkau melihat pergumulan mereka. Engkau melihat apa yang mendasari rasa cemas mereka, rasa takut mereka. Mari Engkau angkat semuanya di dalam hati anak-anak-Mu. Sadarkan anak-anak-Mu bahwa kasih-Mu cukup. Dan bahwa anak-anak-Mu melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai. Sehingga anak-anak-Mu, kami semua selalu percaya kepadamu. Dan ketika kami percaya kepadamu, sekalipun di dalam hati kami ada keraguan terhadap segala sesuatu situasi yang kami hadapi. Tapi kami tetap maju dengan gagah perkasa karena kami percaya dan beriman kepadamu. Hari ini berikan kepada anak-anak-Mu keberanian untuk mulai melangkah oleh karena kasih-Mu, oleh karena kami percaya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terimalah kasih Tuhan dan bertekadlah untuk percaya kepada Tuhan oleh karena firman-Nya, oleh karena pernyataannya, oleh karena suaranya, oleh karena apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dia tidak menjanjikan kita untuk menjadi ekor, tapi Dia mengangkat kita menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Kami percaya bahwa Engkau menyertai anak-anak-Mu dan membangkitkan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus kami menerima jawaban dari doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.